Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan coba untuk membahas tentang persamaan linier satu variabel. Ini materi untuk kelas 7 SMP ya. Oke, sebelum kita bahas tentang persamaan linier satu variabel, mungkin kita akan bahas sedikit tentang bagian-bagiannya ya. Di sini ada suatu operasi bilangan ya. 2x ditambah 4 sama dengan 10. Nah, unsur-unsurnya di sini ada angka 2 ya. Dan di sini ada x, 4 dan 10. Ini posisinya sebagai apa sih? Nah, di sini ada angka 2. Nah, 2 di sini ini yang disebut dengan istilah koefisien. Oke. Jadi 2 ini disebut dengan koefisien, sedangkan x-nya disebut dengan variabel. Kemudian 4 dan 4 di sini posisinya sebagai konstanta, serta 10 juga sama ya. 10 dan 4 itu sama konstanta. Ternyata ada perbedaan antara 2 dan 4. Walaupun 2 ini sama-sama angka, 2 angka, 4 juga angka, 10 juga angka. Ternyata posisinya tidaklah sama. 2 di sini posisinya sebagai koefisien, yang 4 dan 10 ini posisinya sebagai konstanta. Apa bedanya? Angka koefisien adalah angka yang menempel pada variabel. Ya. Variabel sini adalah nilai yang belum diketahui. Variabel di sini adalah nilai yang belum diketahui. Contoh di sini x, 2x ditambah 4 ini nggak bisa karena ini beda jenis ya. 2-nya koefisien sedangkan 4-nya konstanta. Yang bisa kita jumlahkan yaitu 4 sama 10. 10 dan 2x juga nggak bisa karena ini beda jenis. Maka yang bisa, sekali lagi, yang bisa dioperasikan adalah 4 dan 10. Kita balik lagi. Kenapa disebut dengan persamaan linier satu variabel? Perhatikan di sini variabelnya cuma ada satu, yaitu variabel x. Nah, kalau misalkan variabelnya sama-sama ada dua, misalkan ya, contoh 2x plus 1 plus 3x sama dengan misalkan berapa ya, contoh misalkan 11 ya. Ini masih persamaan linier satu variabel atau bukan? Ya, perhatikan walaupun di sini ada dua variabel, pertama ada 2x dan 3x. Perhatikan variabel tetap satu ya. Variabelnya tetap satu yaitu x, maka persamaan ini tetap dikatakan sebagai persamaan linier satu variabel. Cara pengerjaannya gimana? Nah, kalau yang bukan satu variabel, misalkan contohnya misalkan 2x plus 3 plus y, misalkan ini 10. Nah, ini sudah bukan istilahnya persamaan linier satu variabel ya. Karena apa? Di sini ada lebih dari satu variabel. Misalnya ada dua ya. Yang pertama adalah variabel x, yang kedua adalah variabel y. Nah, ini bukan disebut dengan persamaan linier satu variabel. Oke, contoh soalnya bagaimana? Misalkan ya, kita coba kerjakan yang sebelah sini saja ya. Kita coba tulis ulang. 2x plus 4 sama dengan 10. Biasanya kasusnya untuk menyelesaikan soal persamaan linier variabel, berbagai macam tipe soal. Salah satunya adalah mencari nilai x di sini. Istilahnya cukup mudah untuk mengerjakan persamaan linier satu variabel. Jadi kita cuma harus memindahkan angka yang tidak sama ke sebelahnya. Misalkan di sini 2x plus 4. Nah, ini kan tidak sejenis ya. Nah, 4 ini kawannya ada di sebelah kanan, maka 4 ini harus kita pindahkan. Nah, setiap pindah tandanya juga ikut berubah ya. Kalau misalkan di sebelah kiri jadi min, maka kalau pindah ke kanan jadi plus. Jika di kirinya plus, pindah ke kanan jadi min. Sebaliknya ya. Jadi kalau misalkan tanda di kirinya kali, maka pindah ke kanan jadi bagi. Kalau misalkan bagi, pindah ke kanan jadi kali. Kemudian kalau misalkan pangkat ya, pangkat, maka berpindah ke sini jadi akar.
Kebalikannya juga, jika misalkan akar, maka di sini akan jadi pangkat. Pokoknya tiap perpindahan berubah menjadi operasi yang sebaliknya atau lawannya. Contoh di sini 2x plus 4 sama dengan 10. 4 ini kita pindah ke sini. 4 ini tandanya plus. Maka lawan dari plus kalau kita pindah ke kiri adalah min ya. 2x sama dengan 10 min 4. Kenapa min? Karena di sini plus, pindah ke kanan jadi min, sebaliknya. Oke, ini sudah sejenis, maka ini bisa dioperasikan. 2x sama dengan 10 kurangi 4 itu 6. Oke, di sini x-nya kali, maka nilai x-nya sama dengan 6. Kita tinggal bagi dari 2-nya dari mana? Dari sini. 6 bagi 2 itu 3. Maka nilai x dari persamaan linear 2x plus 4 sama dengan 10, nilai x-nya adalah 3. Oke, contoh lainnya seperti apa? Untuk contoh lain di bab persamaan linear satu variabel ini ya contohnya seperti ini. Misalkan di sini x-nya terpisah ya, di sini ada 2x, biasanya juga ada 5x. Nah, oke. 2 dan 5 ini punya sama-sama punya variabel. Variabelnya juga sama-sama x. Maka 2 dan 5 ini bisa kita jumlahkan terlebih dahulu. 2 dan 5 kita bisa jumlahkan ya. Kita bisa jumlahkan. Nah, 2x plus 5x berarti kita plus tambah ya. 2 tambah 5, x-nya berarti sama ya. 2x tambah 5x, x-nya bertambah jadi 7x. Plus 6 sama dengan 20 ya. Ya, 7x dari mana? Ya, dari penjumlahan 2x sama dengan 5x. Sama dengan 7x, 6-nya kita turunin aja. Nah, 7 dan 6 ini sudah bisa kita operasikan ya. Karena apa? Yang sejenis dengan 6 atau temennya 6 ini kan di sebelah kanan, di 20 ini. Maka 6 di sini kita akan oper, kita akan pindah ke angka 20. Kita pindah 7x. 6 ini ingat tandanya plus. Kalau pindah sebaliknya atau lawan dari plus adalah ya min. Lawannya adalah min. Maka di sini jadinya 20 min 6. Oke, coba kita kurangi. 20 dikurangi 6 itu 14. Maka nilai x-nya sama dengan 14 dibagi 7. 7 dari mana? Dari sini. 14 bagi 7 itu berapa? Ya, 2. Maka nilai x-nya adalah 2. Dari persamaan linear 2x plus 6 plus 5x sama dengan 20, nilai x-nya adalah 2. Oke, bagaimana kalau misalkan soalnya seperti ini? Di kedua sisinya, kiri dan kanan sama-sama punya variabel x. Nah, ya udah kita tinggal oper-oper aja. Biar sejenis 4x di sini. Temennya ada di sebelah kanan, maka yang sebelah kanan kita pindah ke kiri. Min 3 temannya 11 nih, ada di sebelah kanan, maka dari kiri kita oper lagi ke kanan. Tandanya ingat harus ikut berubah juga. Oke, kita coba pindah 4x ya. 2 kita pindah ke arah kiri. Tandanya di sini plus, kalau pindah jadi min ya, jadi min. Sebaliknya ya. Min 2x. Oke. Dan min 3 ini ada di sebelah kanan, temennya kan di sebelah sini, maka kita pindahkan lagi ya. Di sini tandanya min, maka lawan dari min adalah plus. Jadi 3 ini nanti kalau kita pindah ke arah kanan, tandanya akan berubah jadi plus. Maka di sini jadinya 11 plus 3. Oke. 2 pindah, tandanya plus, maka pindah jadi min. 3 ini juga pindah ke kanan, tandanya min, karena lawannya min adalah plus, maka pindah ke sini jadi plus. Nah, kemudian kan udah sejenis nih ya, maka kita bisa operasikan. 4 dikurangi 2. 4 kurangi 2 berapa? Ya, 2. Jadi sini 2x sama dengan, kita tambahkan ya, 11 tambah 3 itu 14. Maka x-nya sama dengan 14 dibagi 2. Nilai x-nya berarti 7. Jadi persamaan linear 4x min 3 sama dengan 2x plus 11 adalah 7. Oke, contoh lain lagi, misalkan seperti ini. Nah, kalau misalkan ada tanda kurung ini, tanda kurung ya, dalam kurung, itu artinya
tanda kurung ya, artinya kita kalikan ya, ya, tanda kurung artinya kita kalikan. Nah, di sini ada X plus 1 yang dalam kurung dan min 2X plus 8 yang dalam kurung. Nah, kita kalikan dengan angka yang di depannya. Kita kalikan dulu 2 dikali X, maka hasilnya 2X ya. 2 kita kali dengan 1, berapa hasilnya? 2 kali 1 ya 2. Oke, ini juga sama kita kalikan ya, 4 kali min 2, 4 kali min 2, min 8X. Ingat ya, X nya jangan sampai ketinggalan karena di sini ada X nya, maka 4 kali min 2 sama dengan min 8X. 4 dikali 8 berapa? 32. Nah, kalau misalnya sudah begini, maka tugasnya ya sama kayak yang soal sebelumnya, kita tuker-tuker, kita sesuaikan dengan yang sejenis. Berarti min 8 harus pindah nih ke kiri, dan 2 juga harus pindah ke kanan. 8 kita pindah ke sini, tandanya jadi plus ya, maka 2X. 8 pindah ke sisi kiri, tandanya jadi plus 8X, sama dengan 2 temennya di sini, tandanya plus, maka kalau pindah ke kanan tandanya jadi sebaliknya. Kita tulis saja 32 turun dikurang 2. Kok dikurang? Karena di sini tandanya plus, maka ketika pindah jadi tandanya berubah sebaliknya. 2 tambah 8 10X. 32 dikurang 2 jadi 30, maka nilai X nya adalah 30 dibagi 10 dari sini ya, maka X nya sama dengan 3. Jadi persamaan linear 2 kali X plus 1 sama dengan 4 kali min 2X plus 8, itu nilai X nya adalah 3 ya. Contoh lainnya, bagaimana kalau misalkan bilangan pengalihnya adalah bilangan pecahan. Contoh di sini ya, contoh yang sebelumnya kan tanda kurung berarti dikali. Nah, bagaimana kalau pengalihnya adalah bilangan pecahan? Sama saja cara pengerjaannya, itu tinggal kalikan. Berarti 1/4 kita kalikan dengan 16, 1/4 juga nanti kita kalikan dengan 32. Ini juga sama ya, setengah kita kali 4 ya, setengah kita kalikan dengan 4 juga. Oke, simpelnya gini, 1/4 kali 16X berarti 16X dikali 1 bagi 4. Jadi sebenarnya ya tinggal bagi aja sebenarnya. 16 kali 1 16 bagi 4 ya 4. Ya, kita bagi aja. 16 dibagi 4 sama dengan 4X. Seperti ini ya. Min 32 dibagi 4, ingat tandanya ya, min bagi plus berarti min. 32 bagi 4 itu 8. Oke. Kemudian nih, 4X bagi 2 sama dengan 2X. Benar ya? 4 dibagi 2 ini juga 2, tandanya plus, maka di sini plus 2. Ini tinggal kita satukan dengan yang sejenis. Berarti 2X kita pindah ke sini ya. 8-nya kita pindah sini. Oke, kita pindah-pindah ya. 4X turun min 2X. Lah kok min 2X? Karena di sini 2 plus ya, pindah jadi min sebaliknya. Jadi pindah jadi min. Ini min 8 pindah ke sini ya, 2-nya turun dulu. 8 pindah ke sini, tandanya min, maka ketika pindah jadi sebaliknya plus 8 ya. Oke, nah ini kan sudah sejenis, maka kita bisa operasikan. 4 dikurangi 2 sama dengan ya 2X. 2 tambah 8 sama dengan 10. Maka nilai X nya adalah tinggal 10, kita bagi dengan 2, angkanya dari sini sama dengan 5. Maka nilai X dari persamaan yang di atas ini adalah 5. Oke, contoh lainnya, bagaimana kalau misalkan ini yang ditanya bukan berapa kan nilai X, tapi berapakah persamaan X yang lainnya. Contoh yang ini ya, soalnya 10X min 2 plus 2X sama dengan 34, yang ditanya berapakah nilai X plus 3. Ini sebenarnya caranya juga sama, coba kita kerjakan. 10
10x min 2 ditambah 2x sama dengan 34. Kita jumlahkan dulu yang sejenis ya, berarti ini dan yang ini ya. 10 ditambah 2 sama dengan 12. Min 2 nya kita turun sama dengan 30. Nah, min 2 temennya ada di sebelah kanan nih, maka min 2 kita harus pindah ke sebelah kanan. Maka 12x sama dengan 34, tandanya min, berpindah jadi plus. Oke, jadi nilai 12x nya sama dengan 36, 34 tambah 2. Maka nilai x nya sama dengan 36, kita bagi dengan 12. Nilai x nya sama dengan 3 ya. Ini baru nilai x nya. Ingat, yang ditanya adalah nilai x plus 3. Kita cari tulis saja, yang ditanya adalah x plus 3 sama dengan berapa ya. X plus 3 sama dengan berapa? Ingat, x nya sudah ketahuan 3, maka x di sini nilainya 3 ya. X nya kan 3, berarti kita ganti aja x nya, tadi udah diketahui sama dengan 3, ditambah 3 sama dengan berapa nilai x plus 3? Ternyata nilainya adalah